Saya cuma pengen tahu ini lagi apa ini gitu loh. Ini lagi. Enggak perlu tahu, enggak perlu tahu. Enggak usah perlu tahu dalam. Udah sana pasar aja. Pergi sana sama. Enggak, saya cuma pengen lihat itu. Enggak perlu lihat sama. Sampean maunya apa sih? Hah? Enggak. Sampean udah kita main halus sampean masih aja ngeyel. Mas, maunya apa? Saya ingatkan satu kali, Mas. Maunya apa? Enggak usah ganggu Mas Sono. Saya enggak. Mas. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini mengisahkan sekelompok perguruan dukun yang melakukan ritual menyesatkan di punden desa yang keramat. Mereka memuja iblis di tempat tersebut untuk mendapatkan kekuatan dan kemuliaan. Dan Gus Nur Samsun datang adalah untuk menghentikan aksi menyesatkan itu. Lalu apakah yang akan terjadi dengan Gus Nur Samsun dalam menjalankan misi dakwahnya kali ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Kita tidak sengaja loh lewat sini loh. Iya, Bu. Orang kita mau ke tempatnya Pak Lurah. Kan kita mau ngobatin istrinya Pak Lurah. Masa di Bojonegoro masih ada kayak gini sih? Hah? Terus itu pada ngapain itu kayak gitu, pohon-pohon besar itu? Ini saya lagi mengintai ini, saya nggak sengaja. Tadi itu saya nyasar ya, sahabat-sahabat, mobil ada di sana. Nyasar, terus saya melihat ada orang jalan ke arah sini, penampilannya hitam-hitam semua. Terus saya intip-intip, beberapa menit kemudian kok ada kobaran-kobaran, terus ada orang yang baca mantra-mantra, tapi nggak tahu kalian dengar atau enggak, kalau telinga saya dengar. Kita sholawat dulu ya. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatima al mustafa wal murtada wabanahuma wa fatima lihum satun udfi biha harol wabail hatima al mustafa wal murtada wabanahuma wa fatima. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun sedang dalam perjalanan untuk melakukan pengobatan di rumah Pak Lurah di daerah perbatasan Ngawi Bojonegoro. Tiba-tiba Gus Nur Samsun melihat sebuah aktivitas mencurigakan yang ada di sana. Gus Nur Samsun melihat ada sekumpulan orang berpakaian serba hitam berjalan memasuki sebuah tempat yang terdapat pohon yang sangat besar. Sepertinya tempat tersebut merupakan punden yang dikeramatkan oleh warga desa. Gus Nur Samsun pun merasa sangat penasaran dengan aktivitas orang-orang misterius itu. Gus Nur Samsun berkeyakinan, orang-orang tersebut adalah sekelompok orang pengamal perdukunan. Karena itulah Gus Nur Samsun berhenti dari kendaraannya, dan mencoba mendekat ke punden tempat tujuan dari orang-orang tersebut. Dan sesampainya di sana, Gus Nur Samsun melihat mereka langsung menyalakan beberapa api lilin, juga merasakan adanya bau dupa. Dan tak lama kemudian, mereka mengucapkan nyanyian kidung yang sepertinya bacaan sebuah mantra. Setelah itulah Gus Nur Samsun yakin bahwa orang-orang tersebut adalah sekelompok dukun yang sedang melakukan ritual perdukunannya. Dan yakin dengan yang dilihatnya itu, Gus Nur Samsun kemudian merencanakan sebuah misi. Gus Nur Samsun ingin masuk ke dalam area punden tersebut dan mengetahui hal apakah sebenarnya yang sedang terjadi.
mengetahui ada orang asing yang tiba-tiba datang mendekat ke tempat ritualnya. Terlihat seorang dukun yang segera bangkit, dan sepertinya dia tidak suka dengan kedatangan Gus Nur Samsun. Dukun itu pun berkata, "Siapakah Gus Nur Samsun? Dan mengapa dia datang ke tempat ritualnya itu?" Melihat sang dukun yang tidak suka kehadirannya tersebut, Gus Nur Samsun pun berusaha mencari alasan bahwa dia adalah seorang pedagang madu dan ingin menjual madunya itu. Namun karena melihat ada orang yang berkumpul dan melakukan perbuatan aneh, dia jadi penasaran dan ingin mengetahui hal apakah yang dilihatnya itu. Sang dukun itu pun mengatakan bahwa mereka adalah sebuah perguruan dukun yang sedang melakukan ritual pemujaan di punden tersebut. Beberapa waktu ini mereka melakukan acara sesembahan untuk mendapatkan kemuliaan dan kawijayan. Dan kehadiran Gus Nur Samsun telah mengganggu upacara khusus untuk anggota perdukunannya itu. Sebab itulah dia meminta agar Gus Nur Samsun segera pergi meninggalkan tempat ritual pemujaannya tersebut. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun ketika tahu bahwa mereka adalah sekumpulan dukun yang sedang melakukan perbuatan musyrik yang menyesatkan? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Kalian lagi ngapain? Lagi ritual. Ya, guru ini. Mana gurumu yang mana? Ini guru saya. Apa sampean di sini? Ini cari apa sih? Kok bondo-dunyo? Cari kekayaan kita. Cari kekayaan? Astagfirullah. Sampai mau kesini ada Ada apa sampean di sini? Saya mau jualan madu saya. Hah? Mau jualan madu. Jualan bukan di sini mas, di pasar. Oh di pasar. Ya. Lah, Tempatnya ini pepunden mas. katanya cari kekayaan. Kalau kalian sudah punya uang kan saya mau menjual ini. Cuman murah kok. Jual ini di pasar, Mas. Jangan di sini. Ini murah ini. pepunden. Ini murah 350.000 Mas, saja. pinggir buka. Mas di pasar. Tenang bro. Ini kamu keluarin. Hah? Masnya ada perlu apa kesini? Mau apa? Saya cuma pengen tahu ini lagi apa ini gitu loh. Ini lagi. Enggak perlu tahu, enggak perlu tahu. Sampean Enggak usah perlu tahu dalam. Udah sana ke pasar aja. pergi sana sama. Pasar. Enggak, saya cuma pengen lihat itu. Enggak perlu lihat, Amal. Sampai maunya apa sih? Enggak. Sampai udah kita main halus sampai masih aja ngeyel. Mas, Maunya apa? saya ingatkan satu kali, Mas. Maunya apa ya? Nggak usah ganggu mas, sono. Saya enggak Mas! ganggu. Aja sendiri. Saya ingatkan. Tenang, bro, tenang. Saya enggak ganggu, saya enggak ganggu. Itu Enggak ganggu di mana? Ini Sampai tempat saya saya. bilangin enak-enak. saya juga Silakan ke pasar. ini madu saya enak juga ini. Enggak perlu. Ya di pasar ini pepunden mas, bukan pasar. Sampai tahu gak sih? Dibilangin juga kok ngeyel terus. Angel sampean ki. Angel gimana? Sampai Sampai keluar. Sampai Keluar. Jangan main di sini. Kenapa ngusir-ngusir saya pergi? Mas, sampai maunya apa sih? Hah? Kalian bisa bahasa nggak? Ya, saya kan cuma pengen lihat itu. Pengen apa? Saya lihatkan tadi. Ini enggak usah bentak-bentak, Mas. Tenang. Sampean beraninya ini enggak usah bentak-bentak. Kita nggak keroyokan nggak. Kita udah ngerti kalian. Oh, itu urusan. Paham. Ini ganggu guru. Ganggu aku tadi. Hei, mas, Apa? sampai mau kemana? Saya Mas, saya bilangin ya. Bisa keluar gak? Jangan enggak. kasar, bro. Guru sampean aja slow kok. Slow gimana? Kita terganggu. Ini tugas saya. Kita terganggu. Kenapa terganggu? Katanya cari Ya, bondo kita donyo lagi pesugihan. di pasar. Pergi. Nah, berarti kalian sudah sugih-sugih dong. Duitnya banyak. Saya ingatkan ya. Sampai jangan terlalu ikut campur urusan kita. Udah sana. Kita nggak ganggu sampean, sampean nggak usah ganggu Lihat, kita. guru saya sampai datang ini. Loh, Sampean maunya gimana sih? Enggak, saya cuma pengen ngobrol Apa mau saya kasarin? Enggak, santai slow. Sampean kok galak-galak. juga. Sama- Saya galak, saya cari. Mau saya balik kaki di atas, kepala di bawah? Kok kepala di bawah, kaki di atas, emang jemu mete. Sampai saya bilang kok malah ngeyel aja. Oh, ngayal gimana sih? Hei, Kasih ini, mau nggak? kasih apa? Kasih duit mana? Nah, minggir. Ini bro, nggak bisa dibilangin bro. Kita bilang ketek, sampean ganggu gawe anggon ritualan. Buatan kalau pengen salaman rien. Sopo? Salaman rien. Gak usah bro, gak usah. Kok enggak usah Emang gimana? lebaran? Oh, ini. Sopo mau apa kan? Ya, Cari alasan dulu. Udah pergi ke pasar, jual madu di pasar, nggak usah di sini. Ini pepunden mas. Sampai paham nggak sih? iya saya paham ini pepundan. Kok sampai darah tinggi sih? Jangan emosi lah. Sampai udah mengganggu Slow. ritual kita. Ini pepunden, bukan pasar. Kalau pasar sana, mana? Oke. Sudah dibilang kita udah ngomong baik-baik. Udah usir aja dulu. Yang dia Bentar, guru sampai aja diem kok. Bukannya diem. Ini saya yang memakili. Mewakili apa? malah Malah terganggu ritual kita. itu teman-teman sampai juga diem semua itu. Bukannya diem itu. Itu nunggu kita aja. Nunggu apa? Jangan-jangan Kayak nunggu antrian minyak goreng aja. Mahal minyak goreng sekarang. jangan ngawal di sini mas. Sampean tumuju neng pepunden kene iki. Ya, kenapa? Gawe. Enggak, saya enggak mengganggu pekerjaan kalian, jenengan tidak mengganggu. Saya cuma pengen tadi itu saya mau ke diundang. Kan ini
ini kan perbatasan antara Ngawi sama Bojonegoro kan. Benar. Ini masuknya ke arah Ngawinya atau Bojonegoro ya? Soalnya saya diundang sama Pak Lurah, rumahnya perbatasan Bojonegoro lah. Saya tidak sengaja lewat. Terus mobil saya mogok. Terus saya lihat ada kobaran-kobaran api di sini. Lah saya curiga. Akhirnya saya lihat ke sini. Ternyata ada aktivitas seperti ini. Saya kan nggak niat ke sini. Ya udah. Sing nek sampean moror ini kuwi ganggu anggonku karo murid-muridku ritualan. Iya Ngerti? mohon maaf minal aidin wal faidin. Ini kan Ramadan. Terus Buka puasa ini jam-jam buka puasa udah taraweh belum kalian? Udah taraweh belum? enggak usah berbelit sana pergi-pergi ke pasar. Taraweh lah taraweh. Pasar. Ayo kita sholat taraweh dulu. Kamu enggak usah Taraweh urusan ki ke sana. apa? Taraweh sholat taraweh. Ah, masa Jadi habis buka puasa itu kalau ceramah jangan di sini, di masjid. Ini Pepunden, tempat pertanyaan. ini, Guru? Enggak, nama guru sama siapa sih? Gak perlu tahu. Nama kalian siapa sih? Gak perlu tahu. Ya saya pengen tanya, Mbah Guru namanya siapa Mbah Guru? Brojo luwuk aku. Brojo Luwo. Wah, serem namanya. Kalau ceramah jangan di sini, di masjid. Saya nggak pengen ceramah, saya pengen menjual madu kok. Ya, tadi ngomongnya ceramah di sini. Saya apa yang Pepunden bilang ini tahu ceramah? enggak? Mas, ganggu tuangmu. Ya narep dodol madu, ora nggonke kene. Dan Iki wis wengi, ora enek wong tuku. Nah katanya murid jenengan, pengikut jenengan katanya cari Kata-kata kekayaan. Katanya lagi cari Ya kekayaan. kenapa? Nah berarti kan kalian sudah usah banyak urusan. uang. Kalau udah banyak uang ya saya pengen Masjid. jual madu. Ke masjid. Udah pergi saja. Kalau pengen ceramah. Maksudnya Ini Pepunden jauh, ini. maksudnya jauh. Bodoh amat mau jauh mau dekat. Kok bodo amat? Sampean. Ah. Karepmu piye? Karepmu piye? Nah ini murid jenengan bilang bodo amat, amat sudah kuliah, amat sudah pinter kok. Nyuruh di Kok amat sudah pinter ya? Iya, Gus. Wah, Sudah sampaikan saja, Guru. Sampaikan saja, Guru. Wei pelajaran cah. lu saya tambah. Kok kayak pelajaran siji tambah siji. Piro? Siji tambah siji. Udah kamu pergi. Pergi dari sini. Udah pergi. Pergi. Enggak, saya enggak mau pergi. Kamu maunya apa nih? Saya enggak mau pergi saya. Baik-baik ya. Galak semua. Iya, Gus. Udah pergi. Pergi kemana? Serah urusan kamu. Ya. Saya pengen minta sedekah. Serem ya. Iya, Gus. Coba kamu lihat sendiri sana. Serem. Coba, ya kita intip ya. Yo Pepunden. Nyuwun. Paringono daya kaseten. Ngapusi. Jangan pergi. Apa enggak mau pergi? Saya enggak mau pergi. Apa sih? Kenapa kamu? Balik lagi suruh pergi. Pergi enggak? Enggak. Pergi enggak? Itu lagi ngapain gitu loh. Saya cuma pengen kenalan tapi tadi namanya Enggak perlu. Enggak usah tahu perlu lebih dalam lagi sama pergi. saya pengen ikut. Gak usah, pergi. Iya. Saya pengen ikut dulu, saya Gak pengen usah. ikut. Saya bilang ya. Iya. Saya pengen ikut. Enggak, itu lagi ngapain sih? Udah pergi. Udah Beli dulu madu saya, nanti saya pergi. Jualan madu di kamar. Di mana? Di mana? Enggak di sini. Lah terus di mana jualan Di madunya? pasar sana loh. Pasarnya nggak ngerti, saya nggak tahu. Setelah mau tahu mau kagak urusan kamu dan urusan kita. Sampai berapa lama di sini? Berapa hari? Terserah Gak perlu tahu. Saya pergi. Mau berapa lama kek? Mau urusan kamu. Saya pengen kenalan sama guru jenengan. Gak perlu. Gak perlu. Pengen minta duit. Tadi sudah kenalan sudah. Minta duit. Minta duit sana sama siapa kek? Ya, sama guru jenengan itu loh. Ya, sama bapakmu, sama ibumu yang Yang Minta apa? itu. Bapak saya pergi kok. gak tahu urusan kamu itu. Sudah baik-baik ngomong sama sampean. Sampean aja masih ngotot mau ngurusin urusan kita. Madu saya dibeli dulu lah. Kalau jualan madu bukan di sini, dibilangin juga nih orang di pasar sana loh. Maunya apa sih? Masih ngeyel cuma. Gimana dia? Entah diapakan ini. Dia makanya kasih kata kita. Gimana ya? Kamu silakan aja. Apa? Sampai apa? Nggak boleh masuk. Siapa yang nggak boleh masuk? Siapa? Itu. Kok saya nggak boleh masuk? Aduh. Masa saya nggak boleh ikutan? Di sana di pasar. Itu guru sampai ngapain sih? Pergi. Nah. Sampai kalian dukun santet bukan? Bukan. Oh bukan. Sana pergi. Ya. Nanti tak kandake bapakku ya. Yo wis tak kandake bapakku ditenono kowe. Disunati karo bapakku. Bapakku ki mantri ya. Ketok manukmu.
Kita kerjain yuk. Ayo Gus, kita kerjain lagi. Ngapusi. Ya, saya pergi. Ya, pergi. Galak semua. Untung mereka bukan dukun santet. Ya wes, kita langsung ke rumahnya Pak Lurah aja ya. Gus Nur Samsun akhirnya terpaksa pergi dari tempat ritual para dukun tersesat itu. Itu dikarenakan tujuan utamanya adalah untuk datang ke rumah Pak Lurah untuk melakukan pengobatan kepada sang istrinya yang terkena serangan ilmu santet. Namun Gus Nur Samsun juga berjanji, jika setelah acara pengobatannya selesai, dia akan mendatangi lagi ritual para dukun tersebut. Dan jika memang diperlukan, dia ingin menghentikan dan membubarkan ritual sesat tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan kemuliaan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga sangat berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.